Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat menjalani di tahun 2021. Semoga di tahun 2021 ini kita mendapatkan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan, dan utamanya diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga dalam hal lain. Baik anak-anakku sekalian, mohon maaf sebelumnya bahwa untuk seperti yang kemarin sudah disampaikan, yang sebetulnya tanggal 4 Januari 2021 kita sudah yang tadinya ada info untuk PTM atau pembelajaran tatap muka, namun karena Kebumen masih zona merah sehingga belum diizinkan oleh pemerintah kita, sehingga dengan sangat-sangat terpaksa keinginan dari anak-anak sekalian belum bisa terpenuhi, hingga kita tetap pembelajarannya melalui daring. Baik, walaupun dengan daring mudah-mudahan tetap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, untuk kelas 9, untuk kali ini Pak Guru ingin menyampaikan yaitu materi kelas 9, babnya bab 13. Namun karena ini bacaan Al-Quran, kita sepakat dari KKG untuk menyampaikan di pertemuan pertama, yaitu tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Ini yang sekarang baru trending, yaitu tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Baik, langsung saja anak-anak sekalian. Dalam hal ini, dalam pembelajaran agama, ada yang akan disampaikan oleh Pak Guru nanti. Materinya adalah seperti yang di layar, yaitu yang pertama itu tentang membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua nanti kajian tajwid dan isi kandungan ayat. Juga ada hadis nanti dan isi kandungan hadis. Terus nanti juga kita akan mempelajari pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Terus hikmah toleransi dan menghargai perbedaan. Yang terakhir yaitu implementasi toleransi dan menghargai perbedaan. Namun tentunya anak-anakku sekalian, tidak bisa disampaikan oleh Pak Guru hari ini semua. Kita akan untuk pertemuan ini kita akan khusus yaitu tentang membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan kajian tajwidnya. Baik, dari pembelajaran ini dalam KD yaitu memahami tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Untuk KD 42.1 yaitu tentang membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Tujuannya yaitu nanti setelah adanya pembelajaran ini, anak-anakku sekalian bisa membaca dengan keras, reading aloud dan tartil, dan juga dengan benar. Dan juga nantinya ada tugas untuk anak-anakku sekalian, yaitu untuk menyetorkan atau membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13, bahkan juga menghafalkan dan dikirim melalui voice, WA voice. Adapun untuk tujuan yang kedua, yaitu peserta didik dapat membaca tartib menerapkan hukum bacaan terkait secara keras dan benar. Kita lanjut langsung saja ya anak sekalian, kita lihat di layar. Di situ ada surat Al-Hujurat ayat 13. Kita simak bersama-sama. Pak Guru awali dengan nanti kita perhatikan, anak-anakku sekalian, coba kamu perhatikan
Di situ sudah Pak Guru tandai, ada garis-garis di bawah ayat-ayat tertentu. Di bawah kata-kata tertentu itu ada tanda merah, berarti itu nanti ada bahasan tentang tajwid. Baik, kita mulai bersama-sama. Oh iya, mohon maaf anak sekalian, tadi belum kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama sebelum kita lanjutkan. Kita berdoa menurut agama Islam, karena pendidikan agama Islam. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan dengan banyak doa kita sekalian mendapat ridho dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita kembali ke layar. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berawal dari kita baca dulu ya, nanti setelah kita baca kita koreksi, kita bahas bersama-sama tentang apa sih yang ada garis merahnya itu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Maaf anak-anakku sekalian, memang sengaja Pak Guru membaca tanpa dengan lagu yang neko-neko, dengan kandung maksud bahwa yang ditekankan dalam membaca Al-Quran adalah tartil. Yang dimaksud dengan tartil adalah membaca ayat Al-Quran dengan ilmunya. Apa sih ilmu tentang membaca ayat Al-Quran? Ilmu membaca ayat Al-Quran adalah ilmu tajwidnya. Apa yang ada dalam ilmu tajwid adalah seperti orang nyanyi, yaitu tentang panjang pendek sesuai dengan ukurannya. Dengan kata lain, ada yang panjangnya 1 alif, ada yang panjangnya 2 alif, ada yang panjangnya 2,5 alif. Kita harus paham, kita harus tahu, dan kita harus tahu mana yang dibaca 1 alif, mana yang dibaca 2 alif, dan sebagainya. Baik, kita bahas bersama-sama yang garis merah. Di situ yang pertama adalah ya ayyuhan nas. Di situ ada garis merahnya, yaitu di nun tasjid. Nun bertasjid itu menandakan bahwa bacaan nun bertasjid dan mim bertasjid adalah bacaan hunna. Bacaan hunna di situ tidak ada tanda panjang, tidak ada tanda panjangnya, namun cara membacanya harus panjang. Berapa? 1 alif atau 2 ketukan. Jadi cara membacanya ya ayyuhan, di situ hannya ditahan sampai ada 2 ketukan. Kalau kita ketuk seperti orang nyanyi, membacanya gini, ya ayyuhan nasu. Setelah 2 ketukan baru melanjutkan ke huruf berikutnya. Yang tanda merah kedua inna juga. Inna harus ditahan 2 ketukan. Jadi ukuran 1 alif sama dengan 2 ketukan atau 2 harokat. Dan seterusnya, 2 harok, 2 alif berarti juga sama dengan 4 ketukan atau 4 harokat. 2,5 alif berarti 5 harokat atau 5 ketukan. Kalau orang nyanyi itu pakai ketukannya, pakai tuding, itu sampai 5 kali baru pindah ke huruf berikutnya. Inna. Nah, setelah 2 ketukan baru na. Khalaqnakum. Di situ ada tanda merah di bawah huruf qaf.
Kenapa? Kira-kira apa, Nak? Kira-kira kenapa itu ada tanda merahnya? Kita ingat bahwa qaf itu termasuk salah satu huruf yang tergolong baju di toko atau toko bejat. Apa itu? Bacaan qolah atau memantul. Inna khalaqnakum. Khalaq memantul. Ada 5 huruf yang memantul, diantaranya adalah qaf. Nakum, nas panjang biasa 1 alif, kum. Garis berikutnya adalah mim bertemu dengan mim. Dan kebetulan di situ diberi tanda, kalau dalam Al-Qur'an itu biasanya kalau Al-Qur'an Indonesia dikasih tanda tasjid. Itu ciri khas Al-Qur'an Indonesia untuk mempermudah cara membacanya. Tapi kalau Al-Qur'an yang dari Arab Saudi, insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada tanda tasjid. Kalau keluaran Indonesia, insya Allah ada. Itu dengan adu maksud mempermudah. Mim mati bertemu dengan mim disebut dengan idgham misli atau mislain. Idgham mislaini atau idgham misli. Mislaini itu artinya misal 2. Misal 2 itu maksudnya apa? 2 huruf yang sama berjajar jadi 1, itu namanya mislain. Qaf bertemu qaf, fa bertemu fa, dal bertemu dal. Jika ada 2 maka itu termasuk golongan idgham mislain. Min dzakariu lam min dzakari, ada nun mati bertemu dza, itu disebut bacaan ikhfa, tapi di situ Pak Guru lupa tidak ada tanda garis bawahnya. Dzakariu ada tanwin bertemu wawu, namanya bacaan idgham bi hunna, yaitu huruf yanmu, ya nun mim wawu, idgham bi hunna. Oh ya, yang perlu diingat anak-anakku sekalian, Pak Guru tekankan bahwa untuk bacaan idgham ikhfa, idgham dan ikhfa, iklab, idgham, ikhfa dan iklab, itu dalam tulisan tidak ada tanda panjang, tapi dalam membacanya harus panjang 1 alif. Dibacanya panjang 1 alif. Jadi membacanya seperti ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakariu wa unsa. Panjang semua itu. Membacanya panjang semua, bukan wa unsa, bukan min dzakarin, tapi min dzakariu. Karena bacaan ikhfa. Khalaqnakum, di situ tidak ada tanda panjang, tapi membacanya panjang 1 alif atau 2 ketukan. Min dzakariu, tanwin bertemu dza ikhfa, bacanya panjang 1 alif atau 2 ketukan. Dzakariu juga sama. Wa unsa, unnya juga panjang 1 alif atau 2 ketukan karena bacaan ikhfa. Wa ja'alnakum, nah kalau ini ada mim mati bertemu sa, mim mati bertemu shin, adalah bacaan idhar. Harus bisa membedakan. Kalau idgham, ikhfa, iqlab, bacanya 1 alif atau 2 ketukan. Kalau idhar cuma 1 ketukan. Dan harus jelas. Wa ja'alnakum su'ubau, kumnya hanya 1 ketukan. Wa ja'alnakum, ini yang kadang anak-anak kesasar di sini. Wa ja'alnakum, bukan wa ja'alnakum su'ubau. Namanya apa? Bacaan idhar safawi, idhar yang hanya di bibir, jelas tapi cuma di bibir. Wa ja'alnakum sungu bau, panjang 1 alif atau 2 ketukan. Wa qabaila, bacaan apa anak-anak? Ada yang atas itu ada tanda panjangnya seperti burung terbang. Itu ada 2, yaitu yang pertama bacaan mad jaiz munfasil, yang kedua mad wajib muttasil. Kalau yang ini
adalah termasuk bacaan mad wajib muttasil. Tandanya apa? Yaitu adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kenapa dalam satu kata? Bahwa qabaila ini itu hanya mempunyai arti satu, tidak bisa dipisahkan. Bukan waqoba dan ilah sendiri, tapi bisanya punya arti waqobaila jadi satu. Qoba ini panjang. Lamat wajib mutasil panjangnya berapa? 3 alif, atau bisa yang mengatakan 2,5 alif. 3 alif panjang sekali, atau kalau dibuat ketukan menjadi 5 atau 6 ketukan. Waqobaila lita'arafu. Ini yang perlu diperhatikan adalah yang panjangnya 6 alif ini yang kadang kita lupa. Lanjut, inna nun tasjid, bacaan hun. Nah, panjang 1 alif atau 2 ketukan. Inna akramakum, ada bacaan mim mati bertemu ain, adalah izhar. Nginda, ngin nun mati bertemu da. Nun mati bertemu dal, adalah bacaan izhar. Ngind, tidak ada panjangnya tapi dibaca panjang. Ngindallahi. Ada garis bawah. Ada bacaan apa ini anak-anak? Diperhatikan, kenapa ada garis bawahnya? Adalah karena lafal Allah atau lamul jalalah didahului dengan harokat fathah. Namanya bacaan apa? Bacaan tafkhim atau tebal. Bunyinya O, ngindallah, bukan ngindallah. Bukan ngindallah tapi ngindallah. Ngindallahi ataqakum. Innallaha, innun tasjid lagi, baca panjang 1 alif. Allah juga diawali dengan harokat fathah, namanya bacaan tafkhim. Innallaha alimun khabir. Alimun khabir. Di sini tidak panjang anak-anak, karena apa? Ada tanwin doma bertemu dengan kha. Bacaan apa? Ya, bacaan idhar halqi. Huruf idhar halqi ada berapa? Ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, hin, ha. Ada 6. Kapan ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf 6, salah satu huruf 6 tersebut dibaca jelas atau idhar. Oke, untuk bahasan tentang tajwid Al-Quran kita anggap cukup. Besok kita praktekkan. Kita lanjut, yaitu tentang memahami tanda wakaf dalam Al-Quran. Menurut bahasa, wakaf artinya berhenti atau menahan. Jadi dalam baca Al-Quran ayatnya kan panjang-panjang anak-anak. Kalau tidak ada wakaf, otomatis napas kita akan kehabisan. Dan caranya mengambil napas itu ada tata caranya dalam membaca Al-Quran, tidak sembarangan. Yaitu apa yang tata caranya? Yaitu diantaranya yaitu dengan adanya tanda wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Lah menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernapas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Jadi memutuskan suara atau berhenti sejenak untuk mengambil napas dengan niat nanti akan membaca kembali. Lanjut, wakaf dibedakan menjadi 5. Lanjut, apa saja? Yang pertama adalah wakaf lazim. Apa artinya? Wakaf lazim artinya harus berhenti. Itu ditandai dalam Al-Quran dengan huruf mim kecil di atas. Huruf mim kecil di atas. Contohnya, ayyakuna lahu walad, lahu ma fis samawat. Di situ ada huruf mim kecil yang ini. Nah, ada ya mim kecil yang ini.
itu pertanda di situ adalah wakaf lazim. Ketika ada tanda wakaf ini, maka apa? Harus dihentikan sejenak untuk mengambil napas, baru kemudian dilanjutkan kembali. Diingat-ingat ya anak-anak, mim kecil harus berhenti. Harus berhenti sejenak untuk mengambil napas. Kita lanjut. Yang kedua adalah wakaf jaiz. Apa artinya jaiz? Jaiz artinya itu boleh. Dengan secara lughawi, secara bahasa, jaiz itu artinya boleh. Maksudnya apa? Boleh berhenti atau boleh meneruskan bacaan, namun lebih utama berhenti atau yang wakaf. Ini ada 3. Wakaf jaiz ada 3. Yang pertama wakaf kafi, yang kedua wakaf tasawi, yang ketiga wakaf jaiz hasan. Apa sih itu? Kita lanjutkan. Jaiz kafi yaitu ketika pembaca Al-Quran menemukan wakaf jaiz kafi, maka ia boleh wakaf atau boleh wasol, boleh berhenti, boleh juga diteruskan, namun lebih diutamakan untuk berhenti. Tandanya apa? Adalah huruf qaf, la kecil. Ini yang biasanya anak-anak itu bingung, apa sih ini? Di sini nih ada ayat Al-Quran, di atas ada ko dan lam kecil seperti ini, itu apa sih? Ini ya, pertanda itu tanda wakaf. Artinya kalau ada ko dan lam kecil, boleh berhenti, boleh juga langsung, namun lebih baik berhenti. Lanjut, yang kedua yaitu wakaf jaiz tasawi. Ini boleh berhenti, boleh juga diteruskan, namun tidak ada yang lebih utama. Silakan kamu pilih, mau berhenti boleh, mau lanjut juga boleh. Contohnya, qul la tamunnu alayya islamakum. Boleh berhenti di situ, boleh islamakum, titik-titik lanjut ke ayat berikutnya. Yang ketiga yaitu jaiz hasan. Jaiz hasan itu artinya pembaca boleh berhenti maupun wasol, mau berhenti boleh, mau terus boleh, tapi lebih baik untuk meneruskan. Jadi watak lamu matuwas bisubihi nafsuh. Boleh, kalau mau wakaf hanya dibaca nafsuh. Tapi kalau mau wasol diteruskan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Hunya harus berbunyi kalau mau wasol. Itu ciri wasol. Huruf terakhir harus berbunyi. Tapi kalau wakaf huruf terakhir tidak berbunyi. Kalau untuk wakaf hasan, jaiz hasan diutamakan untuk berlanjut. Lanjut. Adapun wakaf yang ketiga adalah wakaf muraqabah atau mu'anaqah. Apa sih wakaf muraqabah atau mu'anaqah? Itu adalah berhenti di salah satu tanda wakafnya. Di sini contohnya ditandai dengan titik 3. Oh maaf, ada titik 3. Nah ini ada titik, dalam Al-Quran itu ada titik 3 atas ini biasanya. Ini anak-anak bingung ada apa sih dengan tanda titik 3 ini. Kalau kamu lihat yaitu ini seperti di contoh Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat apa anak-anak? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 2. Di situ ada titiknya 3. Lah cara bacanya gimana? Harus di salah satu tanda ini. Boleh berhenti di depan, boleh berhenti di belakang. Kalau sudah berhenti di depan, yang keduanya harus langsung wasol. Kalau di depan sudah wasol, sudah diteruskan, di titik keduanya harus berhenti. Contoh.
yang depan. Nah, lanjut tanda wakaf yang keempat adalah wakaf mamnu. Apa tanda wakaf mamnu? Tanda wakaf mamnu ini di sini artinya dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dengan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Huruf lam kecil di atas, sehingga kalau anak-anak itu membaca Al-Quran ada tanda lam kecil di atas seperti ini, itu jangan berhenti atau dilarang berhenti. La artinya jangan. Qalu inna ma'akum inna sungguhnya kami, saya, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kita orang-orang yang tertawa atau yang di orang-orang yang tertawa. Nah, ini kan jadi artinya beda. Termasuk dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Kalau di surat Al-Maun, fawailul lil musallin, itu juga di atasnya ada tanda lam seperti ini. Kalau sampai berhenti di situ, fawailul lil musallin, artinya apa? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat kok malah celaka. Makanya dalam surat Al-Maun juga tidak boleh berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum, minimal sampai itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka untuk anak-anakku sekalian, kalau membaca surat Al-Maun, hati-hati, jangan sampai di fawailul lil musallin alladzina hum di situ berhenti fawailul lil musallin. Kalau di situ berhenti, maka akan merubah arti. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat kok malah yang celaka. Maka di situ ada tanda wakafnya, namanya wakaf mamnu, artinya dilarang berhenti. Lanjut, yang terakhir adalah tanda wakaf sakta. Apa sih sakta? Sakta itu harus berhenti sejenak, tapi tidak boleh mengambil napas. Ini berhenti sejenak, tapi tidak boleh mengambil napas. Ini ada contohnya di surat Yasin, seperti yang ditera. Ada tandanya itu biasanya sin atau tulisan sakta kecil. Itu di surat Yasin itu ada. Makanya anak-anak sekalian ketika membaca surat Yasin menemui di ayat ini hati-hati. Caranya baca gini. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqatina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Di marqatina harus berhenti tapi jangan ambil napas. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqatina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Berhentinya sekedar hanya dikira-kira, tapi harus berhenti, tapi jangan mengambil napas. Oke anak-anakku sekalian, baik. Pada dasarnya secara singkat anak-anakku sekalian, bahwa tanda wakaf dalam Al-Quran itu seperti yang di layar, ada tanda yang mim, yaitu wakaf lazim. Artinya apa? Harus berhenti. Ini ringkasan yang supaya kamu lebih mudah untuk menghafal, memahami. Ada ringkasannya yaitu mim, wakaf lazim, harus berhenti. La, wakaf mannu, la, yaitu tidak boleh berhenti. Terus ja atau jais, jim, jais, boleh berhenti, boleh melanjutkan. Terus ada sholat, tulisannya sholat.
Al-wasfal ula maksudnya, al-wasfal ula, disambung lebih utama. Ada za artinya waqaf mujawaz, boleh berhenti, boleh terus. Ada yaitu qaf qala, al-waqful ula, berhenti lebih utama. Ada to, waqaf mutlak, boleh berhenti, boleh lanjut. Ada qaf killa alaihil waqaf, dikatakan di sini boleh berhenti. Ada kaf, yaitu kadzalika, seperti wakaf sebelumnya. Berarti kalau ada kaf seperti ini, kamu lihat tanda wakaf di wakaf sebelumnya atau tanda wakafnya apa. Terus shad, wakaf murakhas, artinya apa? Boleh berhenti, pertolongan. Dan yang ketiga adalah tanda titik tiga. Bila berhenti, maka berhentilah pada salah satu. Berhentilah pada salah satu tanda titik tiga ini. Demikian anak. Belum, masih ada keterangan, yaitu manfaat tanda wakaf. Untuk apa sih? Yang pertama untuk mengambil nafas. Yang dua mempermudah membaca Al-Quran yang ayatnya panjang karena bisa berhenti sebentar, bukan sebenar, berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Yang ketiga agar tidak merubah arti maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Bahayanya membaca Al-Quran tanpa mengetahui tanda wakaf bisa merubah makna suatu ayat yang dapat menyebabkan salah pengertian. Sebagai contoh tadi, fawailul lil musallin, yang harusnya lanjut, banyak orang yang membaca fawailul lil musallin tanpa sadar, itu merubah arti apa? Celaka, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Itu sangat jauh. Padahal di situ fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, maka celakalah bagi orang-orang yang sholatnya itu pada lupa atau lalai. Jadi lalai dalam sholat. Demikian anak-anakku sekalian yang Pak Guru sampaikan di saat ini. Untuk tugas minggu depan adalah membaca atau menghafal surat Al-Hujurat ayat 13, dikirim melalui WA voice ke grup kelas 9 atau langsung ke nomornya Pak Guru yang sudah Pak Guru sampaikan ke anak-anak sekalian. Demikian dari awal sampai akhir. Untuk penutup, kesimpulannya, anak-anakku sekalian, pelajarilah tanda wakaf tersebut agar kita membaca Al-Quran dengan benar dan tidak merubah arti sehingga menjadikan salah pengertian. Demikian dari awal sampai akhir, mohon maaf. Wakhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.